Selamat siang, teman-teman semua, mahasiswa jurusan KS dan jurusan Sosiologi. Siang ini nggak ada kuliah langsung ya, tapi rasanya Anda juga harus mempelajari apa yang akan saya paparkan hari ini. Kita bicara tentang variabel. Banyak orang bicara apa itu variabel, kenapa kita harus tahu variabel, kenapa juga Anda tahu harus urusan data. Anda mungkin nanti selanjutnya akan tahu seperti apa sih variabel dan kenapa kita harus tahu variabel ya. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih pengertian dasar dari variabel itu apa sih sebetulnya ya. Jadi variabel ini kata Nasir adalah konsep yang mempunyai macam-macam nilai. Nah, nilai ini nanti Anda harus tahu apa yang dimaksud dengan nilai gitu ya. Kemudian Anda juga mengatakan sekarang nih, variabel itu segala macam atau apapun yang bisa membedakan atau membawa berbagai macam variasi pada nilai-nilai tertentu ya. Kemudian variabel itu juga merupakan atribut atau kelengkapan objek yang mempunyai variasi nilai antara satu dengan yang lainnya. Ini kata Sugiono sebetulnya, gitu ya. Nah, contohnya seperti apa sih? Ya, contohnya misalkan berat badan. Kilogram, kan nggak mungkin berat badan sentimeter gitu ya. Nah, berat badan itu Anda harus tahu skala apa sih berat badan gitu ya. Kemudian warna. Warna itu skala apa Anda harus tahu. Kemudian partisipasi mahasiswa. Lebih jauh lagi ke bicara pertanian, misalkan produksi jagung, ke aspek ekonomi kita bicara pendapatan, bicara lagi usaha ekonomi mikro, kita bicara lagi tentang fenomena sosial, misalkan social safety net, misalkan seperti itu ya. Oke, masih bicara tentang pengertian variabel ya. Jadi kalau tadi berdasarkan ahli-ahlinya, kita akan coba nih kerucutkan sedikit ya. Ada yang namanya subjek, ada yang namanya objek. Variabel itu adalah objek. Objek apa? Objek dari penelitian. Ya. Jadi objek atau sifat atau atribut atau nilai dari orang atau benda atau kegiatan yang mempunyai berbagai macam-macam variasi antara satu dengan yang lainnya yang ditetapkan oleh peneliti, tentunya oleh Anda nanti yang kalau mau skripsi gitu ya, atau yang mau mengerjakan tesis atau membuat laporan. Tentunya dengan tujuan bisa dipelajari dan untuk diambil kesimpulannya. Ya, itu variabel. Objek pengertian lengkapnya seperti ini. Nah, artinya kalau bicara tentang variabel, kita bicara tentang pengukuran. Makanya kemarin Anda mempelajari data yang nominal, ordinal, interval, dan rasio. Artinya semua variabel penelitian itu harus dapat diukur. Karena apa? Karena memang penelitian pada dasarnya adalah proses mengukur variabel. Itu ya, jadi kenapa alasan Anda harus tahu itu variabel. Nah, kita bicara sekarang tentang pengertian dan macam variabel. Ya, ini sebetulnya saya mengulang lagi. Kenapa saya ulang-ulang? Karena biasanya suka lupa. Jangan misalnya, oh Pak Ari ngulang-ulang atau Pak Fedri mengulang. Enggak gitu ya, tapi tetap kalau tadi variasi nilai bisa bentuk segala macam, nah sekarang dengan kata lainnya seperti ini. Variabel itu adalah satu ciri, satu karakteristik, atau sifat, atau kondisi, atau keadaan yang melekat pada subjek. Nah, bedanya apa dengan objek? Nah, kalau subjek itu sumber datanya. Jadi kita akan mencari ciri sifat sesuatu yang melekat pada subjek penelitian, pada orang gitu ya. Atau mungkin juga pada benda yang dapat dibeda-bedakan intensitasnya atau banyaknya. Nah, atau kategorinya gitu ya. Nah, Anda sudah tahu nih yang hanya bisa dikategorikan, misalkan kemarin contohnya adalah laki-laki dan perempuan skala nominal. Artinya ada nih bahwa manusia itu variabel, atau misalkan orang itu variabel. Kenapa bisa dibedakan? Ada dua nilai, ada dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan.
gitu ya. Nah, contohnya misalkan ini yang lebih rinci lagi sih sebetulnya ya. Ada 10 orang nih, kepada mereka ditanya masing-masing, berapa sih usia saat ini? Tentunya jawaban masing-masing orang itu biasanya beda-beda kan. Makanya disebut variabel. Meskipun tahunnya sama, tapi ada yang lahir bulan Juni, ada yang bulan Juli, ada yang bulan Oktober, ada yang beda 1 tahun gitu ya. Jadi balik lagi bahwa variabel ini adalah sesuatu yang memang sangat variasi pada beberapa subjek, baik itu orang ataupun pada kasus gitu ya. Hati-hati ya, ada subjek, ada objek ya. Hati-hati. Nah, orang itu berarti kan sumber datanya. Kasus itu sumber sumber kasusnya. Orang barang itu adalah sumber apa yang akan kita lihat nantinya. Gitu ya. Nah, variabel itu tadi objeknya. Ya, apa yang akan kita lihat dari orang tadi? Apa yang akan kita lihat dari barang ini? Atau apa yang akan kita pelajari dari kasus ini? Itu variabel. Ya. Oke, artinya, saya ulangi lagi di sini, variabel ini mempunyai satu atribut yang mempunyai nilai yang memang bervariasi. Contohnya misalkan mahasiswa, apakah mahasiswa itu variabel? Iya, ada mahasiswa sosiologi, ada mahasiswa KS, sudah beda variasinya nih. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kan gitu ya. Usia juga macam-macam tadi, jelas. Jenis kelamin tadi laki-laki dan perempuan. Agama yang dianut pun juga berbeda-beda gitu ya. Kemudian contoh lain lagi, misalkan tinggi badan. Anda harus ingat nih, yang mana yang diskrit, yang mana yang kontinu. Anda pelajari lagi ya nanti ya. Kemudian juga contoh misalkan kemarin kita kuis penelitian kuantitatif ya. Masing-masing sudah saya kirimkan gitu. Jadi silakan. Nah, nanti Anda harus cari contoh-contoh variabel yang memang terkait dengan prodi Anda masing-masing gitu ya. Nah, biasanya kalau kayak sama sosiologi itu beda-beda tipis lah sebetulnya ya. Ya, tapi Anda harus tahu kan masing-masing dari Anda itu kuliah di prodi yang berbeda. Artinya apa? Misalkan gini, teman-teman dari sosiologi ingin meneliti interaksi sosial antar mahasiswa, misalkan variabelnya. Objeknya itu tuh, objeknya variabelnya adalah interaksi sosial misalkan. Subjeknya siapa? Ya tentunya mahasiswa, gitu ya. Seperti itu. Artinya, nah itu bisa nggak sih teman-teman dari KS meneliti tentang interaksi sosial? Boleh-boleh saja sebetulnya, gitu ya. Nah, tapi nanti Anda harus bisa membedakan. Kalau yang berciri khas sosiologi yang mana sih sebetulnya? Kalau kita bicara interaksi, kalau dari perspektif kesejahteraan sosial, mana sih yang menjadi ciri bahwa interaksi sosial itu merupakan bagian dari objek yang bisa diteliti oleh calon sarjana kesejahteraan sosial misalnya, gitu ya. Ya nanti Anda harus tahu. Biasanya ini akan berkembang sesuai dengan kemauan Anda pada saat Anda mau belajar, Anda mau diskusi, biasanya akan keluar dan dengan mudah membedakannya. Tapi kalau enggak, pasti bingung. Jadi saya pengen nanti Anda semua juga bisa belajar kelompok, diskusi, ngobrol dari sekarang tentang artikel penelitian itu seperti apa, skripsi itu seperti apa, gitu ya. Dari sekarang dimulai deh, gitu ya. Sebelum nanti lebih lagi, ya. Oke, sekarang kita bicara tentang macam-macam variabel. Ya, macam-macam variabel. Ada yang namanya variabel independent. Independent itu, if we talk in bahasa, we talk about the kebebasan atau bebas. Jadi kalau Anda lupa nih tentang variabel bebas atau variabel independent, ingat ke Independence Day gitu ya. Kalau saya sih seperti itu. Independent tuh bebas. Tidak terpengaruh sama yang lain-lainnya. Ya. Jadi ini variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.
bebas gitu ya, mau dia pokoknya dia tidak dipengaruhi, tapi hanya bisa mempengaruhi ya. Nah, sebaliknya kalau kita bicara value dependent, artinya ini variabel merupakan yang kalau dalam penelitian dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel luar atau variabel lainnya ya. Itu namanya variabel dependent ya. Nah, kemudian confounding variabel apa sih? Variabel luar gitu ya. Nah, yang saya dapat, mudah-mudahan Anda juga bisa baca dari beberapa buku penelitian, ini merupakan variabel yang bisa mempengaruhi baik variabel independen maupun variabel dependen. Jangan dibikin pusing. Cari dulu, baca dulu. Kenapa bisa seperti ini gitu ya. Karena sekarang tentunya saya nggak bisa tanya jawab dengan Anda. Jadi saya ingin juga Anda baca juga bahwa PowerPoint ini hanya merupakan poin yang mempunyai powernya doang gitu ya. Jadi untuk pemahaman lebih lanjutnya Anda harus baca. Nggak boleh Anda hanya bertitik tolak hanya pada variabel seperti ini saja atau dari slide yang diberikan oleh dosen. Masih bicara tentang variabel ya. Tadi variabel independen, Anda sudah tahu variabel yang bisa mempengaruhi variabel dependen atau variabel lainnya. Kemudian variabel dependen, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Atau dikatakan ada hubungan kausalitas. Misalkan contohnya apa ya contohnya? Pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kepribadian gitu ya. Atau pengaruh keanggotaan organisasi kemahasiswaan terhadap peningkatan wawasan mahasiswa misalnya. Nah, seperti itu ya contohnya. Nanti Anda cari contoh masing-masing ya. Kalau tadi ada variabel independen, dependent, ada variabel confounding, sekarang ada lagi variabel moderator. Apalagi nih variabel moderator ya. Nah, ini ya, variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependent. Ya. Nah, kalau tadi bedanya apa coba dengan confounding? Coba Anda cari nanti bedanya di mana ya. Nah, ada juga variabel intervening. Jadi intervening ini adalah variabel yang secara teoretik mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan juga tidak bisa diukur. Ditulis nggak kalau dalam penelitian? Ditulis, tapi tidak diukur. Ya, gimana kalau seperti itu? Ya, Anda bisa tempatkan nanti di dalam tinjauan pustaka. Ya, nanti lebih jauh Anda pelajari lagi. Nah, selanjutnya ada lagi namanya variabel control. Jadi variabel control itu variabel yang dikendalikan atau dibuat tetap, dibuat konstan, sehingga hubungan variabel independen terhadap dependent variabelnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak diteliti. Gitu ya. Hati-hati. Nah, artinya gini, bahwa kalau Anda pusing wajar mendengarkan ini atau lihat ini. Artinya kalau pusing ya Anda harus baca lagi nanti. Soalnya nanti akan ada lagi yang namanya misalkan apa sih yang namanya antecedent variabel misalkan. Ada itu antecedent variabel. Tidak hanya intervening, tidak hanya moderator, tidak hanya confounding, tidak hanya independent dan dependent. Ya. Nah, Anda baca lagi ya, misalkan tadi Anda harus tahu yang namanya apa sih itu antecedent variable, ya, dibaca lagi nanti ya. Nah ini, hubungan antara materi minggu kemarin dengan variabel, gitu ya. Kita bicara skala data dan variabel. Nah, cara bacanya kemarin kita sepakat, bacanya bahwa untuk nominal hanya bisa dibedakan saja, nggak bisa diurutkan, nggak ada jaraknya, tidak punya nilai nol mutlak. Kalau ordinal, ke bawah juga cara bacanya. Bisa dibedakan, bisa diurutkan, tapi kita jaraknya nggak tahu, hanya bisa dibedakan aja, jaraknya nggak tahu. Kalau yang interval sudah ada, kalau yang rasio, nilai nolnya sudah
mutlak. Kalau lupa tolong baca lagi ya, jangan sampai enggak. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Variabel penelitian. Nah, tadi kan pertama kita bicara data, kita bicara jenis variabel, kita bicara macam-macam variabel. Nah, sekarang karena kita bicara tentang metode penelitian kuantitatif, ya kita bicara tentang variabel penelitiannya, gitu ya. Nah, saya ulangi lagi nih. Kalau tadi hanya pengertian variabel saja. Nah, kalau kita bicara variabel penelitian, apa sih variabel penelitian? Jadi, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk anything, apapun gitu ya, yang bisa ditetapkan oleh peneliti. Nah, garis bawah, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh berbagai macam informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Contohnya apa? Misalkan dukungan sosial, interaksi sosial, misalkan ya. Kemudian contoh lain lagi adalah proses perubahan sosial, misalkan ya. Itu contoh-contoh variabel penelitian. Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari nantinya, gitu ya. Sedangkan Kidder masih dalam Sugiono menyatakan bahwa variabel itu suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan dari hal tersebut. Contohnya misalkan gini, kan kita nggak bisa ngukur yang namanya dukungan sosial itu berapa senti, berapa kilo, berapa meter, kita nggak tahu. Atau misalkan nanya pendapat, misalkan bagaimana pendapat tentang proses belajar mengajar online, misalkan sangat memadai, sangat memuaskan, atau sampai sangat tidak memuaskan. Nah, kita kan nggak tahu ukuran dari sangat memuaskan itu berapa sih satuannya, nggak tahu. Tapi bisa nggak sih kita ukur? Bisa. Ya, bahwa sangat memuaskan itu berbeda dengan memuaskan. Tetapi kita nggak tahu jaraknya berapa. Nah, artinya variabel skala apa tuh yang kira-kira yang bisa hanya membedakan saja, tapi sudah bisa ditentukan yang paling besar yang mana, yang selanjutnya yang mana, gitu ya. Oke. Artinya, kalau kita bicara tentang variabel penelitian, kita bicara atribut atau sifat atau nilai dari objek, tentunya yang mempunyai berbagai macam variasi nilai tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Nah, kalau misalkan Anda pelajari, di sini saya mengulang beberapa kali yang namanya variabel, mengulang beberapa kali macam-macam variabel, mengulang beberapa kali tentang variabel penelitian. Kenapa? Ya mudah-mudahan dengan mengulang Anda bisa ingat gitu ya. Mudah-mudahan. Kalaupun enggak ya tolong Mbak dilihat lagi deh videonya ya. Oke, sekarang kita bicara variabel sebagai objek penelitian. Ya, Anda harus ingat bahwa yang namanya objek penelitian itu adalah segala sesuatu yang akan Anda teliti atau Anda tertarik untuk melakukan penelitian pada fenomena tersebut. Lalu bedanya dengan subjek apa? Subjek itu sumber datanya. Tadi di awal sudah disebutkan, itu bisa orang, bisa benda, bisa apapun gitu ya. Oke. Artinya apa? Penelitian dapat dilakukan jika dalam penelitian itu ada variabel penelitian. Tentunya di mana variabel itu nantinya akan menjadi objek dari penelitian Anda tentunya ya. Atau bahasa gampangnya menjadi judul penelitian Anda nantinya. Nah, kalau ada judul penelitian, Anda kan harus tahu sumber datanya, ya. Artinya Anda harus tahu juga subjek penelitiannya. Atau dengan kata lain, bahwa prinsip yang dilakukan dalam suatu penelitian, salah satunya adalah proses mengumpulkan data-data yang dibentuk dari variabel penelitian. Nah, kalau Anda lihat di sini, mengumpulkan data-data. Data-data yang mempunyai skala apa yang bisa dibentuk dari variabel penelitian gitu ya. Ini menjadi juga salah satu alasan kenapa Anda tidak boleh lupa
dengan keempat macam skala data yang sudah kita diskusikan di minggu sebelumnya. Apa itu nominal, apa itu ordinal, apa itu interval, apa itu rasio gitu ya. Anda harus sudah disimpan di dalam kepala ya, jangan hafal di luar kepala. Di luar kepala artinya Anda lupa, ngilang-ngilang semua. Tapi kalau dalam kepala tentunya Anda simpan dalam kepala Anda dan menjadi pengetahuan dasar Anda nanti untuk membuat satu penelitian yang tentunya Anda sudah tahu variabel apa dari penelitian yang akan Anda teliti tersebut gitu ya. Oke, kita lihat sekarang contoh-contoh lain lagi bahwa yang namanya variabel itu harus punya variasi nilai dan besaran tentunya kan, seperti itu. Kita bicarakan tadi di awal seperti itu. Artinya harus ada variasi-variasi lain. Nah, dalam hal ini kita bicara tentang dimensi-dimensi variabel. Misalkan gender itu dimensinya laki-laki dan perempuan. Gitu ya, seperti itu contohnya. Apakah dari dimensi ini bisa diturunkan ke yang lainnya? Bisa, gitu ya. Namanya indikator. Ya. Jadi dari dimensi tadi akan turun menjadi indikator penelitian. Ya kalau bentuknya seperti ini biasanya sih agak sulit, kecuali Anda melakukan sendiri nantinya seperti apa. Nah kita lihat contoh deh di sini kalau sulit gitu ya kita contohnya tapi nggak lengkap tentunya. Ada variabel di sini, ada variabel partisipasi masyarakat, ada variabel efektivitas pembangunan desa. Nah, sekarang kalau kita bicara partisipasi saja katakanlah. Apakah variabel atau konsep? Nah, Anda harus bisa membedakan. Kenapa partisipasi masyarakat dikatakan sebagai satu variabel. Tapi kalau partisipasi, Anda baca lagi ya. Yang kedua, contohnya efektivitas pembangunan desa. Betul, variabel ini. Kalau pembangunan desanya saja itu variabel bukan? Kalau efektivitasnya saja variabel bukan? Bukan. Itu masih konsep. Gitu ya. Nah, kemudian Creswell ini katanya menurunkan nih partisipasi masyarakat itu bisa dilihat, bisa diukur misalkan dari keikutsertaan masyarakat dalam membuat perencanaan. Bisa juga dilihat dari dimensi keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan program tertentu. Atau misalkan dimensi dari partisipasi masyarakat adalah bagaimana cara masyarakat tadi memanfaatkan hasil dari yang sudah dilakukan secara bersama, misalkan seperti itu. Atau misalkan juga bisa diturunkan ke dalam dimensi pengawasan dan evaluasi, bahwa peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi ini merupakan salah satu dimensi dari partisipasi masyarakat. Itu ya. Nah, begitu pula dengan efektivitas pembangunan desa. Kenapa variabel? Kalau efektivitas kan bisa diukur, tapi kalau bicara pembangunan desanya aja agak susah biasanya. Kecuali Anda bisa apa diukur misalkan. Saya punya teorinya bahwa pembangunan desa itu variabel, ya silakan, nggak jadi masalah. Misalkan efektivitas pembangunan desa bisa dilihat dari 3 dimensi. Katakanlah ada dimensi produktivitas, yang kedua dimensi efisiensi, dan yang ketiga dari tingkat kepuasan masyarakat. Itu ya. Nah, ada tiga dimensi dari efektivitas pembangunan desa. Nah, Anda lihat di sebelah kanannya, ikut serta dalam perencanaan. Indikatornya apa sih? Masyarakat ikut serta dalam perencanaan? Oh, dia ikut rapat. Oh, dia ngasih ide, dia ngasih masukan. Oh, dia ikut ngebahas. Oh, dia ikut setuju, dia ikut juga bilang tidak setuju. Nah, seperti ikut serta dalam perencanaan partisipasinya.
Yang kedua, dari dimensi kedua bisa dilihat dari misalkan tadi, ikut serta dalam pelaksanaannya misalkan. Apa? Saya terjun langsung kok secara fisik. Tapi ada juga, saya mah ikut juga melaksanakan, tapi saya tidak langsung secara fisik, cuma saya ini nyumbang uang deh, kan tetap partisipasi juga gitu ya. Nah, kemudian juga membantu secara materi. Saya nggak punya uang, tapi saya punya, misalkan punya beras, kita makan bareng-bareng, nah, segala macam lah seperti itu contohnya. Ya, itu indikatornya bahwa partisipasi masyarakat itu bisa ada dimensinya, bisa ada indikatornya. Begitu pula dengan efektivitas pembangunan desa. Kalau kita bicara produktivitas, contohnya di sini, kan kita bicara tentang jumlah hasil yang diperoleh, indikatornya. Kita juga bicara tentang kualitas hasil dari produktivitas tersebut, ya. Nah, lainnya tolong Anda pelajari, ya. Misalkan pengawasan, ada ikut menilai, pemeliharaan, tolong Anda. Kenapa sih menjadi indikator gitu ya? Nah, perlu Anda waspadai bahwa dimensi ini semua gitu ya. Dimensi indikator ini biasanya sudah ada dalam teori-teori yang diperlukan dalam satu penelitian. Kalau merujuk kepada peran teori dalam penelitian, kemarin Bu Nunung bilang, ya, seperti apa rasanya Anda jangan sampai lupa. Jelaskan bahwa setiap pertemuan ternyata ini saling terkait. Jadi kalau Anda hanya baca ini saja, tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu teori itu tentang apa, bisa kelabakan Anda nantinya. Ya. Nah, kalau Anda masih bingung ya mungkin minggu depan mudah-mudahan kita bisa pertemuan sinkronus gitu ya, kita tatap muka langsung secara maya gitu ya, mudah-mudahan. Oke. Bisa nggak sih sebetulnya dari satu konsep menjadi satu variabel penelitian? Kita lihat di sini sekarang. Bahwa untuk kepentingan penelitian, konsep itu bisa dirubah menjadi variabel. Gitu ya. Artinya apa? Bahwa variabel itu pasti suatu konsep. Tapi konsep belum tentu menjadi variabel. Ya, hati-hati ya, jangan sampai terbalik apa yang saya bilang tadi. Diingat-ingat. Contohnya misalkan tentang konsumsi. Bisa nggak sih saya pengen berubah menjadi variabel? Kan konsumsi bisa macam-macam. Bisa minuman ringan, bisa minuman keras gitu, atau ke makanan, ada makanan ringan, ada makanan berlemak, ada makanan berserat, ada makanan sehat, ada makanan tidak sehat atau junk food dan lain-lain. Kan bisa jadi variabel. Gitu ya. Jadi dirubah langsung sama Anda. Itu contoh perubahan konsep menjadi variabel. Ini yang gampang ya. Kan kita mah dalam ilmu sosial nggak bisa misalkan langsung mengubah seperti ini. Oh, konsumsi bisa jadi variabel. Nggak. Variabelnya biasanya wujudnya abstrak kalau yang untuk ilmu-ilmu sosial, makanya agak lebih susah ya. Nah, contohnya gini, kebijakan itu masih konsep sebetulnya, tapi kalau bicara tentang kebijakan publik, kebijakan sosial, kebijakan pemerintah, kebijakan bidang pemberdayaan, nah itu menjadi variabel. Kenapa? Sudah ada menerangkan, oh yang akan saya teliti itu tentang kebijakan publik, tapi kalau kebijakan saja kan nggak mungkin ya. Kesejahteraan misalkan, bukan kesejahteraan sosial, kesejahteraan saja. Kesejahteraan, apa sih kesejahteraan? Gimana saya lihatnya? Bisa nggak sih jadi variabel? Bisa. Menjadi dukungan sosial. Gitu ya. Nah, kemudian juga contohnya saya akan contoh langsung ke yang bawah. Status sosial. Status sosial itu dari teman-teman sosiologi sudah tahu seperti apa turunannya. Rasanya juga sudah ada beberapa teori. Tapi masih berupa konsep. Nah, kalau pengen jadi variabel gimana? Menjadi tingkat status sosial. Gitu ya. Program juga misalkan
program pengentasan kemiskinan misalkan. Itu sudah variabel. Tapi kalau program saja, itu masih konsep. Bisa kemana-mana soalnya. Bisa program pemberdayaan, bisa program pelayanan, bisa program peningkatan pendapatan, seperti itu. Atau miskin. Miskin itu bukan variabel. Tapi kalau tingkat kemiskinan, atau kemiskinan nelayan, atau kemiskinan petani, itu menjadi variabel. Ya, sisanya tolong Anda pahami, yang belum jelas boleh nanya nanti di pertemuan berikutnya ke saya ya. Nah, kalau ini sih pustaka-pustaka yang bisa Anda baca ya. Lumayan lah. Ini juga masih bisa Anda baca. Silahkan yang paling 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 apa ya? Paling bisa Anda kuasai ya. Apapun itu silahkan, boleh-boleh aja ya. Tuh, rasanya cukup nih. Ya, kalau masih mau lagi nanti saya tambah lagi. Nanti kita bersambung ke part 2 ya, masih lumayan panjang soalnya. Ya cuma kalau semuanya nanti Anda pusing juga nanti. Oke, cukup dulu dari saya ya. Sekian. Assalamualaikum.